Apa mbok pikir mati kuwi bakal digawa profite? Apa bakal ditakoni karo malaikat? So menungso, kowe mbiyen trading entuk profit piro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Tajat. Baik rekan-rekan semua, untuk hari ini ya, dikarenakan market itu off, jadi nggak ada update. Cuman kita bahasin aja, ada beberapa pertanyaan ya. Salah satunya yang masuk itu kemarin yang saya posting di YouTube ya. Yang mau sharing monggo silakan. Nanti saya open sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Silakan aja ceritakan keluh kesahnya seperti apa. Nanti akan saya usahakan balas sebaik mungkin ya. Selama saya masih bisa bantu, akan saya bantu. Nah, ini ada salah satu yang masuk, cuman identitasnya saya rahasiakan ya, terkait privasi juga. Jadi ini langsung ke apa namanya, sharingnya aja. Mohon pencerahannya. Saya trading mulai tahun 2020 ya, sampai sekarang masih belum bisa konsisten ya. Masih sering MC, ikut grup mulai dari yang free sampai grup yang berbayar pun hasilnya juga tidak maksimal. Pernah dapat profit besar dalam satu hari, melebihi modal, tapi besoknya MC. Ikut sinyal pun juga tidak maksimal. Sampai sekarang sudah habis 3 digit, hampir menyentuh M. Ya, ini ya lumayan juga ya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan dan caranya bisa mengembalikan modal saya dan profit konsisten. Saya lihat video Anda kayaknya nggak masuk akal. Target TP ratusan pip bahkan ribuan pip. Tapi kenyataannya sering tercapai. Ketika saya ikuti referensi Anda, seringkali 30 sampai dengan 50 pip, saya keluar duluan karena saya pikir tidak logis. Mungkin maksudnya tidak logis ini target yang ratusan ya, ratusan pip. Tadi di sini ya, ratusan sampai ribuan pip ini mungkin dipikirnya nggak logis ya. Tapi pada kenyataannya sering tercapai. Dari sini saya berharap mohon bantuannya, pencerahannya, saran bagaimana supaya bisa konsisten. Oke, jadi ini kita bahasin dulu satu-satu ya. Ini kita pilah-pilah dulu. Saya rangkum dulu poin-poin pentingnya, baru nanti masuk ke pembahasannya. Jadi hasil dari rangkuman sharing yang ada di sini ya, ini sudah saya rangkum di sini. Ada 5 yang mesti diperhatikan ya. Yang pertama kita bahasin dulu. Beliau ini trading mulai dari tahun 2020 lah. Kalau misalkan sekarang di akhir 2024 ini saya anggap ya, itu antara 4 sampai 5 tahun. Nah, selama 4 sampai 5 tahun ini apa aja yang dipelajari? Apakah hanya teknikalnya aja, atau konsep money management juga dipelajari, atau hanya sebatas ikut-ikutan aja? Itu yang menjadi PR ya. Cuman kalau pengalaman dari 4 sampai dengan 5 tahun itu kebanyakan yang dilihatin kan cuman teknikalnya aja, seperti apa, arahnya seperti apa, kemudian fundamentalnya seperti apa, tidak mempelajari yang namanya money management ya. Dan money management itu pun dibagi dua, bagaimana cara mengatur keuangannya itu seperti apa. Yang kedua adalah dari ukuran lotnya itu yang jarang sekali diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah ikut grup dan masih sering MC. Sebenarnya ikut grupnya di sini ini nggak jadi masalah. Ini tidak bermasalah ya untuk grupnya. Tapi yang dipertanyakan masih sering MC. Saya contohkan satu. Misalkan ikut grup, entah itu grup sinyal atau apa enggak. Itu kalau misalkan mentornya ngasih sinyal, pasti dikasih yang namanya target dan stop loss. Nah, Anda ketika mengikuti sinyal tersebut di dalam grup tersebut ya, ketika entry posisi, apakah mengikuti dari arahan mentor harus menggunakan stop loss atau menggunakan TP? Tetapi yang saya temukan kejadian-kejadian yang paling banyak ketika mentornya sharing sinyal di grup, mentornya ngasih stop loss dan TP, tapi kitanya nggak mau ngasih stop loss, hanya dikasih TP. Nah, ketika dia harusnya sudah keluar dari market, floatingnya nggak karu-karuan. Itu yang jadi permasalahan dan sering saya temui saat sampai dengan saat ini ya. Jadi coba dicek kembali ketika Anda ikut grup ataupun grup-grup sinyal, baik berbayar ataupun nggak berbayar, ketika mentornya ngasih referensi atau ngasih arahan masuk ke market dengan contoh misalkan entry di harga 2.500, stop lossnya 2.400, targetnya di 2.600. Apakah Anda mengikuti dari mentor tersebut ngasih stop loss dan ngasih TP, atau tidak sama sekali, hanya ikut-ikutan entry, stop loss dibiarin tanpa digunakan, tetapi yang hanya dikasih cuman
target take profitnya aja. Apakah seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah profit besar melebihi modal dalam satu hari dan keesokan harinya MC. Nah, ini kemungkinan ya, ini overload dan overtrade. Itu yang menjadi kesalahan fatal banyak trader ya. Apalagi akhir-akhir ini kan juga banyak sekali ya, saya nggak sebut aja, trading full lot, full margin, full layer. Itu banyak sekali yang dilakukan sampai saat ini ya, itu banyak sekali. Jadi sebenarnya trading itu nggak seperti itu. Jadi kalau memang dilakukan seperti itu, full lot, full layer, full margin, anggapan ya dari saya pribadi itu sama aja dengan yang namanya gambling, bukan masuk ke ranahnya investasi lagi ya. Dari poin ketiga ini, gambaran saya profit besar melebihi modal dalam satu hari ini kemungkinan terlalu over. Entah itu yang over adalah jatah entry posisi perharinya atau lot yang digunakan itu nggak logis. Makanya keesokan harinya langsung dia MC. Jadi untuk saran yang poin ketiga ini ya, coba salah satu contoh ya, coba gunakan jurnal terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu ngejar profit, tapi kejarlah konsisten. Contoh ya, ini kalau misalkan Anda buat jurnal, itu nanti silahkan dibuat sendiri. Misalkan modal awal, contoh misalkan $300 untuk target hariannya. Pertama itu saran saya pemula itu adalah di bawah 1% per hari. Ingat ya, di bawah 1% per hari, maksimum adalah 1%. Kemudian target di keesokan harinya usahakan jangan sampai sama, tetapi kurangin. Contoh dari 1% besoknya 0,98, 96, 94 ataupun 92 sampai dengan turun ke bawah di hari terakhir di bulan tersebut ya, ini tinggal 0,6. Jadi ini bebas ya, sesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing. Kemudian dari modal $300, kalau misalkan 1%-nya kita cuma ngejar dalam satu hari cuma $3 ya, dengan jatah maksimum lotnya per entry posisi adalah 0,01 lot, maksimum per hari tidak boleh lebih dari 0,03. Kalau misalkan konsisten seperti ini, baik loss ataupun profitnya itu dikontrol, di mana dalam satu hari maksimum adalah contoh 5 kali entry posisi atau 7 kali entry posisi. Kalau misalkan konsisten profit, seandainya terjadi loss pun itu equity-nya tidak berkurang secara signifikan ya. Tetapi kalau misalkan berkembang, memang kelihatannya kecil. Dalam satu bulan dari 300 itu cuma dapatnya sekitar $54 ya. Ini kalau mencapai target, tetapi kalau over itu beda cerita. Ini target simple aja ya. Tetapi kalau dikalikan dalam waktu 1 tahun, tentunya ini akan berbeda hasilnya. Dan kalau misalkan modalnya ini contoh misalkan 3.000 atau 10.000 dolar ya, tentunya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan juga sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, jangan terlalu memaksa diri. Kemudian poin yang keempat itu adalah kerugian mencapai hampir di angka M ya, dalam waktu kurang lebih antara 4 sampai dengan 5 tahun. Tentunya ini kalau menurut saya angka yang fantastis sekali ya. Cuman saran saya, lupakan kerugian yang mencapai hampir M di sini ya, tetapi belajarlah mulai kembali dari awal. Pelajari yang paling utama itu bukan teknikal, tetapi konsep money management. Bagaimana cara kita ngatur keuangan, itu yang pertama. Ketika entry posisi di dalam dunia trading ini ya, itu maksimal jatah lot berapa dengan modal. Contoh misalkan $1.000, berarti jatah saya entry itu tidak boleh melebihi 0,01 atau 0,02 per $1.000-nya. Coba dilakukan konsisten, pelan-pelan, nggak usah terlalu ngejar profit, tetapi anggap aja profit itu sebagai bonus. Jadi kita kontrol dulu, mulai dari awal dulu. Kemudian poin yang kelima, TP ya, kemungkinan ini yang dimaksud adalah TP 30 sampai dengan 50 pip keluar, di mana contoh misalkan di dalam video saya ya, terutama di gold, mengingat gold itu volatility-nya itu gede banget untuk akhir-akhir ini ya. Dalam satu hari itu bisa mencapai antara 200 sampai dengan 400 pip pergerakan rata-ratanya dalam satu hari. Jadi memang saya jarang sekali ngasih di bawah 100 pip. Rata-rata jarak antara stop loss-nya itu pasti lebih dari 100 pip rata-rata. Kemudian dari segi targetnya pun saya juga mengikuti volatility apa yang terjadi, dan dari segi target dari SRP-nya itu dia mau ngasih berapa. Kalau misalkan mau ngasihnya 200 pip ya sudah 200 pip, tetapi kalau memang targetnya ini dan potensi volatility-nya gede, bahkan bisa mencapai ribuan pip, ya karena targetnya di situ ya mau diapain lagi. Masalah itu nanti tercapai atau enggak tergantung market mau ngasih atau enggak. Yang kedua adalah ketika sesuai dengan planning,
ketika mencapai TP pertama, majukan stop loss keluar sebagian posisi, baru bodo amat. Mau kena TP, bodo amat. Mau pullback kembali lagi, bodo amat, nggak ngurus. Intinya adalah profit sudah diambil, tinggal bonusnya aja yang berjalan. Masalah itu nanti putar balik kena stop loss, karena stop loss sudah dimajukan di SL plus ya. Jadi risikonya udah nol, jadi nggak ada urusan. Jadi saya lebih ke konsisten, mulai dari manajemennya seperti apa, dari jurnal target yang ada di sini itu saya dapat jatah entry posisinya berapa, saya usahakan di sini itu disiplin ya. Jadi poin-poin penting di sini mulai dari 1 sampai dengan 5 ya. Ini kalau saya lihat masalah yang paling utama itu adalah masalah pengaturan lot, apalagi full layer, full lot, full trade juga, full margin. Dan sebenarnya itu kalau menurut saya ya, full lot, full margin, full layer, menurut saya itu adalah penyakit. Dan itu sangat berbahaya sekali ya, dimana contoh misalkan modal kita deposit 1 juta lah atau 500.000 lah. Kemudian kita masuk full layer, full lot, MC, depo lagi 500.000, 1 juta, 2 juta misalkan, full lot, full layer, oke, profit 2 kali, 3 kali lipat, jadi langsung ke 4 juta, 4 juta masuk lagi, full lot, full layer, MC, depo lagi. Terus pertanyaannya mau sampai kapan seperti itu? Yang kedua, alasan full lot, full layer, full margin, dan banyak juga ya mentor-mentor yang seperti itu. Alasan yang kedua adalah kemungkinan dari IB. Jadi IB itu semakin besar lotnya, semakin banyak layarnya, semakin banyak entry posisinya, dia akan senang. Karena alasannya adalah komisi yang dihasilkan dari spread itu akan semakin besar. Dan saya pun juga merekomendasikan juga, dan saya juga IB, nggak salah juga, tetapi saya sama sekali tidak pernah yang namanya mengajarkan full lot, full layer, full margin, sama sekali tidak pernah. Malah saya justru menyarankan menggunakan akun Sen terlebih dahulu dan gunakan buat sendiri jurnalnya, di mana dalam entry posisi itu batasi maksimal per hari itu batasi. Belajarlah untuk konsisten, dan referensi-referensi yang saya posting di video YouTube pun jarang sekali, terutama di gold ya, ngasih TP dari referensi yang ada di video 10 pip, 20 pip, 15 pip. Itu saya kira nggak pernah. Rata-rata pasti ratusan pip di gold. Kalau di Perforex ada yang 30, ada yang 40, karena volatility-nya berbeda dengan di gold. Volatility-nya lebih minim, lebih kecil, dan itu pun wajar. Tetapi kalau misalkan sudah trend, targetnya pun rata-rata dari Perforex pun juga sering ratusan pip, juga sering minimal antara 50-80 pip. Tetapi kalau di gold hampir jarang sekali ya ngasih target di bawah 100 pip. Jadi ini bisa dijadikan referensi, pertimbangan aja, dan pembelajaran juga. Bahwasannya dari 5 poin penting ini, kalau saya lihatin memang penyakitnya itu kemungkinan ya, alokasi lotnya ini kegedean, tidak imbang dengan modal ataupun dengan equity di dalam akun tersebut ya. Jadi kemungkinan penyakitnya ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emosi dan ambisi, nafsu. Hati-hati. Jadi usahakan lebih konsisten lagi, kemudian lupakan juga yang kerugian hampir mencapai 1M di sini ya. Pelan-pelan, sisa modalnya berapa, nggak usah terlalu mengejar profit dulu, dan berambisi untuk mengembalikan kerugian di sini, nggak usah berambisi di sini dulu. Toh kalaupun gini, contoh misalkan di dalam dunia trading, profit berapapun sampai miliaran pun, pertanyaan saya cuma satu, apa mbak pikir mati kuwi bakal digawa profite? Apa bakal ditakoni karo malaikat? So menungso kowe mbiyen trading untuk profit piro? Gak ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi coba belajar lebih konsisten, tenang, santai. Jangan sampai kita dikuasai yang namanya dengan nafsu, ambisi, dan keinginan yang berlebih. Justru kita harus bisa mengontrol dan menguasai hal tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya. Cuman ini nanti juga akan saya balas juga lewat email ya. Cuman dari video ini sudah dapat izin dari beliau ya untuk saya unggah sebagai pembelajaran juga untuk kita semua termasuk saya. Jadi poin paling penting adalah jangan terlalu overload dan overtrade di sini, dan sabar kuasai yang namanya ambisi, nafsu, dan emosi. Jangan sampai kita dikuasai 3 hal tersebut, dan jangan sampai berlebihan ya. Mungkin kalaupun ada kurangnya nanti akan saya bahasin lagi di video lanjutan ya kalau misalkan ada. Cuman nanti saya fokus di sini dulu, dan beliau pun
juga nggak keberatan. Intinya identitas dirahasiakan ya. Terima kasih juga untuk beliau yang sudah mau sharing sebagai pembelajaran untuk kita semua yang ada di sini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.